Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RDH Channel. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita, yang dimana cerita ini request dari teman YouTuber saya, Mr. Gepeng. Tetap menceritakan cerita horor dan cerita mistis. Baiklah, Mr. Gepeng, hantu fenomenal di era tahun 90-an. Bicara soal hantu, memang nggak pernah ada habisnya. Apalagi di Indonesia, seolah telah menjadi gudangnya berbagai macam hantu. Mulai dari pocong, suster ngesot, hantu jeruk purut, sampai hantu rumah kentang. Jadi, jangan heran kalau masyarakat Indonesia sangat dekat dengan yang namanya hantu. Sekitar tahun 90-an, pernah ada fenomena siswi di setiap sekolah yang pergi ke toilet secara berombongan. Nah, ada apa nih? Kok ke toilet harus berombongan atau rame-rame gitu? Ternyata, guys, mereka berombongan seperti itu karena mau latihan guild band maksudnya. Atau lainnya, melainkan mereka takut pergi sendiri, karena kala itu beredar cerita tentang hantu Mr. Gepeng, guys. Mungkin nggak banyak yang tahu tentang hantu satu ini, terutama anak-anak zaman sekarang. Mana ada yang tahu. Tapi bagi generasi 90-an, terutama para cewek, pasti kenal dengan kisah Mr. Gepeng ini. Mr. Gepeng adalah urban legend di masa itu. Saking populernya, Mr. Gepeng ini bisa mengalahkan popularitas hantu-hantu lainnya. Menurut cerita zaman dulu, Mr. Gepeng adalah sesosok hantu paling menyeramkan yang pernah ada, dan ditakuti oleh para siswi-siswi yang di setiap sekolah. Karena konon katanya Mr. Gepeng ini selalu tinggal di toilet cewek, guys. Bukan di toilet cowok, karena dia cowok, Mr. Gepeng. Jadi saat itu banyak siswi yang nggak mau pergi ke toilet dan lebih memilih ngompol di celana. Waduh, pakai pempes lah, guys, ya kan, supaya nggak tembus. Jangankan masuk toilet, melintas di depan toilet saja saat itu sudah bisa bikin cewek itu lari ketakutan, guys. Menurut isu yang beredar pada saat itu, Mr. Gepeng adalah seorang pengusaha yang mati kejepit pintu lift sampai badannya benar-benar gepeng. Makanya dia disebut hantu Mr. Gepeng. Tapi ada juga yang bilang Mr. Gepeng ini matinya kegilas bulldozer sampai gepeng, guys. Bisa jadi ya, guys, nggak mungkin kejepit pintu bisa gepeng, ya kan. Tapi nggak tahu juga, itu kan pintu lift, ya kan. Entah di liftnya dia gepeng, ya kan. Entah mana yang benar, kita nggak tahu, guys. Tapi yang jelas, dua-duanya membuat Mr. Gepeng mati dengan keadaan gepeng. Malah ada juga yang bilang Mr. Gepeng ini adalah hantu dokter yang meninggal kejepit di lift bersama kopernya yang berisi duit yang banyak. Nah, ternyata nggak hanya mitos, guys. Cara ia bisa jadi gepengnya yang booming di kalangan anak sekolah. Tapi mitos yang mengatakan bahwa Mr. Gepeng pun bisa mengabulkan permintaan apa saja yang kita inginkan juga sempat ramai di anak sekolahan. Nah, Mr. Gepeng ini kita bisa request, guys, ya minta kekayaan gitu, seperti pesugihan gitulah. Maka itulah mitosnya. Mitos itu beredar cepat di anak-anak sekolah. Banyak yang mengatakan kalau mereka ingin mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, mereka harus mengikuti syarat dari Mr. Gepeng. Ada yang menyebutkan dari kita minta duitnya dengan hanya menelpon ke nomor legendnya 7777 sebanyak 7 kali, guys. Terus uangnya bisa kita ambil besoknya di lubang toilet sambil melangkah maju, mundur, kiri dan kanan. Itu, guys. Lalu ada juga yang bilang kalau permintaan kita akan diberi oleh Mr. Gepeng dengan cara melangkah maju, mundur, kiri, kanan, mendekat ke pintu toilet dan mengetuk pintunya sambil mengatakan keinginannya. Misal, Mr. Gepeng, saya minta sepatu baru. Dan tada, keinginan kita akan dikabulkan Mr. Gepeng. Memang aneh-aneh aja waktu itu, ya. Tapi
Jangan dikira nggak ada yang percaya dengan hal tersebut. Justru, kata itu banyak anak sekolah yang percaya. Mereka mengikuti petunjuk tersebut secara runtut. Anehnya, Mr. Gepeng ini kok lebih memilih toilet untuk tempat tinggalnya sebagai hantu ya. Nggak milih jembatan atau lift tempat kematiannya. Terlebih lagi, dia hanya memilih toilet cewek guys. Bukan mesum kan? Itu namanya. Iya, sedikit mesum sih. Apabila cewek masuk kan dia bisa ngintip, kan gitu ya. Selain itu juga, belum pernah ada bukti nyata kalau ada ya yang dilakukan oleh mereka itu benar-benar terjadi. Belum ada bukti nyata. Karena belum pernah ada yang tiba-tiba dapat uang atau mobil dari WC dengan bermodalkan melangkah maju mundur kiri dan kanan. Tapi satu yang pasti, fenomena Mr. Gepeng ini dulu sempat membuat sedikit kekacauan. Para gadis lebih memilih mengompol guys di celana daripada pergi ke WC atau ke toilet. Mereka ke WC itu perginya pasti berombongan, sampai kayak mau tawuran. Dan anehnya, banyak orang yang percaya dengan kisah ini. Tapi semakin kesini fenomena tersebut seakan menghilang tanpa jejak. Dan banyak orang yang menyebutnya hoaks belaka. Dan kalau itu memang hoaks, sepertinya ini hoaks yang paling fenomenal. Karena banyak orang yang merasa hal itu benar-benar terjadi. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah Mr. Gepeng ini, nyatanya cerita-cerita hantu seperti ini bisa membuat sedikit kekacauan di masyarakat Indonesia. Terutama anak kecil yang mudah sekali menyerap berbagai informasi apapun. Tapi jelasnya cerita Mr. Gepeng ini bisa membuat kamu pernah mengalaminya kembali teringat ke masa lalu. Masa anak-anak yang indah. Walaupun kala itu kita sangat takut yang namanya si Mister yang satu ini. Nah, kita tidak tahu yang namanya si Mister Gepeng ini hantu di toilet itu benar-benar hoax atau real nyata guys. Yang pastinya ini di kalangan masyarakat di Indonesia bisa membuat heboh, bisa trending topik pada saat itu di tahun 90-an. Nah, begitulah cerita singkat Mr. Gepeng yang direquestkan dari teman YouTuber saya ya, guys. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini cerita singkat yang horor singkat yang bisa saya suguhkan untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Saya akhiri video yang singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.